Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini udara cukup sejuk dan tidak semurung kemarin. Seminggu yang lalu memang luar biasa menyedihkan. Ya Allah, inilah ujian bagi kita semua. Dan sekitar kampung kami, kemudian juga ya tidak hanya di kampung kami, saya pikir ya di beberapa tempat lain di sudut kota ini juga mengalami hal yang sama. Suara sirene bersaut-sautan, lalu speaker dari masjid mengumumkan berita duka dan sebagainya. Hari ini memang semuanya belum berakhir, tetapi Allah memberikan sebuah keringanan bagi kita. Di lingkungan saya juga di rumah, beberapa cucu dan anak itu sedang mengalami gangguan kesehatan, entah flu, entah. Tapi alhamdulillah pagi hari ini cerah sekali dan nampaknya sedikit demi sedikit ujian itu diringankan oleh Allah. Dalam kondisi seperti itulah, maka yang penting buat kita adalah berdamai dengan diri. Ini tiba-tiba terlintas dalam angan saya bahwa ketika semua apa yang ada menyesakkan dada, ada tempat kita untuk keluar dari kungkungan kesedihan, kesempitan itu dengan cara berdamai dengan diri. Nah, itu dia. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri dan menemukan bahwa dunia tidaklah semurung yang ada. Kita bisa menciptakan kedamaian itu melalui diri kita sendiri dengan cara kita. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang, sosok-sosok yang saya temukan dalam video, yang dalam keterbatasannya mereka berada di dalam kesulitan yang mereka tidak anggap itu sebagai sebuah kesulitan. Lalu mereka melakukan aktivitas sebagai wujud bahwa mereka menikmatinya. Tantangan-tantangan yang mereka temukan, hadapi, tidak menjadikan mereka murung dan tersiksa. Tetapi mereka tetap hidup dalam kegembiraan, kesyukuran, dan berkarya optimal. Itu dia. Teman-teman, lalu kira-kira menurut Anda berdamai dengan diri itu bagaimana sih? Ya, saya juga sesekali melihat di YouTube itu sebuah sosok yang sendiri di dalam hidupnya mengatasi masalahnya, menyelesaikan tugas-tugas kesehariannya, dan dia asik dengan apa yang dia lakukan dengan tidak bermaksud bahwa dia memisahkan dari dunia. Tidak, tapi dia memang menyadari bahwa itulah hidupnya. Dia tidak serta-merta bisa melemparkan kesulitannya itu dengan membebani orang lain, tapi justru dengan apa yang dia lakukan itu menjadi berdaya. Nah, kira-kira menurut Anda apa yang membuat orang itu begitu berdaya? Ada satu kekuatan yang
dimiliki pada setiap orang untuk bisa membangun realitas lain yang menyenangkan, yang mungkin realitas yang ada di sekitarnya tidak seindah yang ada imajinasi. Imajinasi itulah yang membawa dia bisa melepaskan dari kungkungan-kungkungan keterbatasan itu. Memori, kenangan-kenangan yang dia miliki, lalu perjalanan-perjalanan yang pernah dia singgahi, kemudian karya-karya yang biasa dia geluti, semuanya tidak menjadikan dirinya itu tersiksa, tetapi dia bisa memaknai semua yang ada dalam, walaupun sangat sederhana. Kalau dia mempunyai halaman yang sempit atau halaman yang luas di belakang rumahnya, dia bisa menggunakan itu untuk berkiprah, ya, menciptakan, mewujudkan mimpi-mimpi dan imajinasinya menjadi sesuatu yang indah, yang mengikuti angannya itu, dan dengan perjuangan yang luar biasa, dia yang tidak pernah menyerah, maka jadilah apa yang dia harapkan itu. Dan banyak di dalam kehidupan bahwa orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan, tapi membuat keberadaannya itu lebih bermakna daripada kesulitan yang ditemukan, itu menjadi lebih berdaya ketimbang mereka yang selalu mengeluhkan keadaan, ya, selalu mengeluhkan keadaan, meratapi keterbatasan, ya, tetapi miskin dari khayalan. Nah, itu dia. Kita bersyukur bahwa pada masa kecil kita dulu, kita pernah mengalami sebuah petualangan di alam, berkecipak di sungai, ya, kemudian bertualang ke danau, ke sawah, mencari ikan-ikan kecil yang berenangan di sela-sela batang padi. Kemudian kita mengejar serangga-serangga kecil di malam hari yang berterbangan dengan cahayanya. Mungkin Anda sekarang tidak pernah melihat lagi itu kunang-kunang, ya. Bukankah itu keindahan yang layak dikenang dan bisa menjadi inspirasi bagi mimpi-mimpi yang akan kita bangun di saat-saat seperti ini? Jadi apa yang sudah kita lewati itu adalah sebuah khasanah, ya, khasanah batin, ya, khasanah batin, bahwa kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Mungkin dibanding dengan saat ini, buah-buah yang kita makan dulu ketika kita membawa ketapel lalu bertualang ke ladang-ladang milik orang, kemudian kita dikejar-kejar yang punya, itu sebuah kenakalan yang bukan sebuah kriminal, ya, tetapi menjadi sebuah keindahan, dan orang akhirnya memaafkan. Begitulah masa kecil, begitulah perjalanan waktu, dan semuanya menjadikan sebuah
kemampuan yang menjadi bekal kita di kemudian hari. Saya tidak menyesal sebetulnya kenapa harus tidak banyak keluar, tapi juga pernah sih karena sesuatu hal harus keluar, misalnya mengejar layang-layang yang putus. Ya, karena pada waktu itu tiba-tiba ada layang-layang yang putus dan saya tidak melihat teman yang lain yang sedang mengejarnya. Saya mengikuti saja kemana arah terbang dari layang-layang itu, tanpa menyadari bahwa nanti saya pulang akan mengalami kesulitan karena saya tidak terbiasa menerobos jalan-jalan yang seperti itu. Karena saya selalu melewati jalan-jalan yang wajar saja di jalan. Nah, benarlah apa yang terjadi ketika sampai pada titik terakhir di mana layang-layang itu sudah turun. Saya mendapatkan bahwa begitu panjang tali benang yang harus saya gulung dari layangan yang putus itu, dan baru sesudah itu banyak teman-teman yang datang terkagum-kagum karena, "Oh, kok kamu bisa pegang?" Nah, tetapi Anda tahu kan, kalau di desa kan kita mengejar layangan itu harus pakai bilah yang bilah bambu yang panjang. Nah, karena saya tidak tidak tahu jalan yang harus saya lewati lagi seperti yang tadi, maka saya harus lewat jalan raya dengan membawa bilah bambu di jalan raya. Ya, sebagai anak yang ini saya jadi malu banget melihat seperti itu. Tapi saudara-saudara, teman-teman ya, itu kan keindahan yang luar biasa yang saat ini ketika kita sedang mengalami banyak kesulitan, kita bisa berlari memasuki wilayah itu kembali dengan fantasi dan yang dengan penuh kedamaian. Begitu. Jadi saya kemarin melihat sebuah kisah tentang seorang yang hidup sendiri, rumahnya tidak begitu sempurna, tidak begitu bagus katakan ya, tetapi dia nyaman dengan suasana yang ada dalam kehidupannya itu. Dia bisa berkarya, membuat sebuah karya, entah itu dalam bentuk fiksi atau apa, atau puisi, dan inspirasi-inspirasi yang dia gali dari masa lalunya itu memperkaya kisah-kisah yang pernah dialami itu. Nah, itu. Jadi berilah kesempatan pada anak-anak kita pada saat ini, tidak hanya dengan memanjakan dengan alat-alat yang membuat dia itu hanya terpaku pada dirinya sendiri lewat dengan jarinya, lalu terasing dari alam. Ya, jadi sesekali sembunyikan alat-alat itu dan kemudian kumpulkan mereka, ajak teman-temannya untuk melakukan sebuah petualangan baru di belakang rumah atau di danau atau dimanapun, karena satu saat dia akan menyesal kalau tidak pernah melewati masa itu. Ya, saya ingat banget tuh bagaimana ketika suatu saat saya diajak teman-teman untuk melintas sawah, ya, menuju sebuah danau, meniti pematang sawah yang ya tentu saja
buat kita waktu itu tidak terasa indah banget karena memang itulah dunia kita di desa. Ya. Jadi mungkin sekarang beda. Begitu kita melihat dan suasana seperti itu, kita akan merasakan keindahan yang sangat mempesona. Tetapi apalah yang terjadi waktu itu adalah ketika saya harus melewati pematang sawah, kemudian meniti pipa yang digunakan untuk menyalurkan air dari danau ke sebuah pabrik es batu waktu itu ya. Pada awalnya ini tempat itu biasa saja, ya rata dengan tanah, mendatar begitu saja. Nah, kita mengikuti dengan meniti di atasnya, dan teman-teman karena sudah terbiasa dengan petualangan seperti itu tidak menjadi masalah. Jadi meniti. Beda dengan saya yang biasanya saya di rumah hanya membaca, membaca buku, majalah dan sebagainya. Keterampilan untuk memanjat pohon, lalu melompat, ya. Kemudian meniti, ya seperti itu menjadi persoalan ya. Nah, kemudian saya meniti jalan itu menuju danau, dan pipa air tadi yang besarnya sepemeluk tangan ini tiba-tiba melewati sebuah kontur tanah yang tidak lagi mendatar, tapi makin lama meninggi, makin meninggi, makin meninggi. Pada satu titik tingginya kurang lebih ada 6 meteran. Tentu saja kita gampang melihat bukan? Ya, pada waktu masih rendah nggak masalah ya ketika kita melewati tempat itu. Tetapi begitu tempat itu menjadi tinggi, timbullah kegamangan itu. Sementara teman-teman enak saja berjalan, saya terbata-bata melewatinya itu. Sehingga apa yang saya lakukan adalah dengan jalan duduk dan berjalan dengan menggeserkan kaki pelan-pelan. Nah, jadi perjalanan yang panjang waktu itu tidak saya lakukan dengan jalan kaki, tapi dengan mengesap begitu ya. Masya Allah. Jadi itu sebuah pengalaman baru setelah beberapa menit jalan kembali mendatar, dan jarak antara pipa dan tanah itu tidak lagi setinggi yang seperti semula. Nah, sahabat-sahabat, petualangan yang indah seperti itu akan menyisakan sebuah memori yang mungkin pada saatnya itu memberikan sebuah kemampuan lain, ya, memberikan sebuah kekuatan yang lain yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang kita temukan. Ya, seperti saat ini misalnya. Oke. Jadi iya, ini ada tamu. Jadi maksud saya pada pagi hari ini ingin merefleksi pada kita semua bahwa hari ini kita berhadapan dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah kita temukan, tidak mudah kita atasi, tetapi harus kita lewati. Dan sementara itu anak-anak kita membutuhkan sesuatu, cucu-cucu kita membutuhkan sesuatu yang memberikan pada mereka kekuatan untuk
survive. Ya. Nah, salah satunya itu imajinasi. Orang yang tidak memiliki imajinasi, dia akan miskin di dalam menghadapi masalah karena dia hanya menemukan satu cara saja yang rasional. Dia juga tidak akan memiliki kekayaan empati. Ya, dia tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain karena tidak terlintas dalam imajinasinya. Jadi betapa penting imajinasi. Ya. Dulu kita bisa tidak melihat batang pelepah pisang, daun-daun itu sebagai apa adanya, tetapi kita berimajinasi tentang sesuatu yang bisa kita ciptakan dari benda-benda itu, entah itu menjadi sebuah senapan, menjadi sebuah permainan, menjadi sebuah ini. Sementara semuanya sekarang hanya kita tampilkan dalam bentuk virtual yang bahkan di dunia nyata juga kita belum tentu mendapatkan, ya. Lalu tangan mereka terlatih untuk merealisasikan mimpi-mimpi itu dalam bentuk kenyataan dan menggunakan bahan-bahan yang ada menjadi sebuah dunia baru yang akan menambah skill dan kemampuan mereka. Jadi bawalah anak kita ke belakang rumah, ajak membangun gubuk-gubuk kecil dan rumah pohon, kemudian gunakan bambu, ranting-ranting, rumput, dan tanah liat untuk melakukan sesuatu, alih-alih hanya menggunakan alat teknologi yang menggunakan baterai dan ada ketergantungan besar pada koneksi wifi. Walaupun sekarang saya sedang menggunakan wifi tentu saja, ya, tetapi di sisi lain ya memang ini kita perlukan untuk berbagi, ya. Oke, sampai di sini. Selamat menikmati hari Minggu Anda, dan mari kita keluar ke halaman dan menata halaman belakang dengan segala macam tetek bengeknya yang ada di sana untuk menyulap menjadi realitas baru yang kita mimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!